Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pernahkah dalam suatu hari teman-teman kesulitan dalam memutuskan sesuatu masalah yang ada di organisasi teman-teman? Kesulitan ini dalam hal apapun, karena bisa jadi nggak enak dengan atasan, atau nggak enak ada senior, atau ada masalah dengan user, pelanggan, atau pengguna jasa kita, atau pengguna produk kita, atau masalah apapun, bisa juga berkaitan dengan pemerintah dan sebagainya. Yang kemudian kita mencoba untuk melakukan atau memecahkan masalah itu. Kita coba berinovasi, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dan melakukan itu. Tapi ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kondisi tersebut. Saya mengambil sebuah contoh. Ada seorang pedagang, ini sering diibaratkan di pelatihan-pelatihan di desain sprint atau desain thinking. Ada seorang pedagang pisang goreng, ya. Dia mendapat kabar bahwa anggap saja di Purwokerto, ya, di sebuah kecamatan di Purwokerto itu ada masyarakat yang suka pisang goreng. Kemudian tanpa berpikir panjang, dia berjualan pisang goreng di kecamatan tersebut. Ternyata tidak sampai satu pekan dia tutup usahanya. Kenapa? Ternyata pisang goreng yang dimaksud di situ adalah pisang goreng molen, sedangkan yang dia jual adalah pisang goreng biasa. Tentu tidak salah dia berjualan pisang goreng itu, tapi yang dia salah lakukan adalah dia tidak melakukan advertise atau tidak mencari menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan berarti dia kemudian harus merubah produknya, tidak. Bisa jadi dia tetap berjualan pisang goreng tersebut, tapi dengan dengan cara melakukan inovasi di bagian marketing, melakukan inovasi di bagian edukasi agar masyarakat tersebut teredukasi bahwa pisang goreng dengan model seperti ini adalah pisang goreng yang enak. Teman-teman mungkin ingat ya apa yang dilakukan oleh Aqua dan Sosro di awal-awal mereka berdiri. Di awal mereka berdiri dianggap sesuatu yang aneh, air kok dikemas, gitu. Dan banyak orang yang menolak dan sebagainya. Tapi Aqua tidak menjadikan itu sebagai masalah halangan, tapi peluang bagi mereka untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Dan setelah beberapa tahun mereka berhasil menjual produknya dengan baik. Atau kemudian pernahkah teman-teman menggunakan aplikasi, dan saya yakin ini sering menggunakan aplikasi, misalkan Shopee, Lazada, atau apapun. Coba perhatikan bagian di sebelah mana tombol untuk menekan beli. Rata-rata tombol untuk menekan beli atau yes itu di bagian yang dekat dengan jempol sebelah kanan kita. Mengapa? Karena jempol sebelah kanan adalah jempol untuk melakukan eksekusi. Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak, karena para desainernya melakukan sebuah cara agar ya membuat sebuah penelitian kecil lah gitu ya, agar bisa diterima oleh orang yang menggunakan. Nah, sebagai informasi saja, Amazon, Alibaba, dan sebagainya itu melakukan perubahan setiap beberapa menit sekali. Google setiap 20 menit, Facebook setiap 20 menit. Artinya, setiap ada feedback, kemudian mereka menjadikan feedback itu sebagai empathize kalau kita bilang, atau empati untuk menghasilkan ide baru. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, apakah di sekolah-sekolah kita bisa melakukan itu? Saya sudah menunjukkannya bisa. Ketika awal mengenal design thinking atau design sprint, yang design sprint ini adalah kelanjutan dari design thinking,
saya merasa oh ini yang dibutuhkan oleh sekolah saya untuk melakukan inovasi, dan kemudian saya ikut pelatihan ini selama 4 hari ya. Pelatihan sekaligus langsung membuat sebuah produk, dari mulai analyze, kemudian mengklasifikasi analisis atau empati yang kita dapat, kemudian mencari ide, kemudian prototyping, dan terakhir kita melakukan tes, dan itu dilakukan dalam waktu 4 hari. Nah, atau 4 sampai 5 hari design sprint. Nah, ini cukup menarik. Saya coba waktu itu di beberapa sekolah. Ada sebuah sekolah di Jawa Timur yang punya masalah selama berbulan-bulan, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lah. Masalah itu nggak terpecahkan karena ada enak nggak enak, merasa nggak nyaman dan sebagainya. Nah, kemudian saya masuk ke situ, saya melakukan pendekatan dengan design thinking dan design sprint, tapi dengan metode yang singkat yang disebut dengan lightning decision jam. Hanya dalam waktu 4 jam, masalah yang buntu selama berbulan-bulan itu bisa terpecahkan. Kemudian saya juga pernah mencoba ini di sebuah sekolah juga di Maluku yang punya problem yang sama ya. Problem yang berbulan-bulan tidak bisa dipecahkan dengan design thinking atau design sprint dan LDJ Learning Decision Jam, dalam waktu 4 jam masalah yang pelik itu bisa diselesaikan, meskipun perlu rentetan pemecahan masalah berikutnya. Nah, saya rasakan ini sesuatu metode yang luar biasa. Kenapa? Karena metode design thinking atau design sprint ini menggunakan pain atau masalah itu bukan dianggap sebagai masalah. Jadi misalkan kritikan dari wali murid itu bukan dianggap sebagai masalah, atau komplain dari guru kepada manajemen itu bukan sebagai masalah, atau komplain wali murid kepada kita itu bukan sebagai masalah, atau komplain dinas pendidikan kepada kita itu juga bukan sebagai masalah, tapi sebuah tantangan. Saya pernah melihat videonya Mardi Kumowik, teman-teman pasti sering mendengar atau melihat video dari Mardi Kumowik. Ketika beliau ke Eropa berkumpul bersama teman-teman rekan bisnisnya, rekan bisnis Mardigu mengatakan kurang lebih seperti ini. Mardigu, kamu beruntung tinggal di Indonesia. Kemudian Mardigu berkata, apa yang bikin saya beruntung di Indonesia? Bukan kalian lebih beruntung di negara maju yang sudah stabil. Kemudian mereka berkata, karena di negaramu banyak pain, di negaramu banyak masalah. Bagi orang bisnis seperti kita, masalah adalah peluang. Ya. Kita ambil contoh masalah transportasi di Jakarta dipecahkan dengan Gojek, ya, dan Grab. Kita nggak pernah bayangin sebelumnya ada aplikasi seperti itu, dan itu bagian pemecahan dari masalah. Apakah di negara-negara maju seperti itu? Bisa jadi tidak, gitu. Kenapa? Karena mereka sudah kecil sekali ada pain. Jadi ini kelebihan dari design thinking. Kita melihat masalah itu ibarat dalam sebuah aplikasi itu feedback, ya. Kalau kita pakai Zoom, ketika kita keluar Zoom ada kata-kata mau feedback nggak, gitu, kita akan klik feedback itu, atau di aplikasi yang lain, ya, feedback. Kemudian kita melakukan analisis dan sebagainya, apa ide yang tepat dan sebagainya, kita bikin prototype dan sebagainya, kemudian kita ke pasar, cocok enggak, dan baru kita sempurnakan, kita lempar lagi, dan kita jadikan sebuah produk atau jasa layanan atau inovasi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kelebihan dari design thinking design sprint ini adalah pertama yang tadi itu ya, menjadikan pain sebagai gain, menjadikan masalah sebagai peluang, ya, masalah yang ada kita jadikan sebagai peluang. Lalu apalagi berikutnya yang kedua adalah design sprint sedikit menggunakan sedikit bicara, karena semua dilakukan dengan kertas, ya. Di belakang saya
teman-teman bisa lihat ada kertas-kertas yang ditempel, itu adalah sebuah sticky note atau kertas 3M. Semua dilakukan dengan sticky note, ya. Sticky note ditulis, kemudian ada waktu yang diberikan, ya, time limit, ya. Kemudian pakai kertas sticky note, gitu. Dan dilakukan dengan tim yang kecil dan tim yang besar. Nah, apa keuntungan menulis dan menggunakan sticky note ini? Itu adalah keuntungan yang ketiga dari design thinking atau design sprint, yaitu metode ini cross level, cross function. Apa maksudnya? Oke, saya jelaskan satu-satu. Cross level artinya ketika rapat, ya, rapat dengan menggunakan design thinking atau design sprint ini, di situ ada CEO, di situ bisa jadi ada direktur, di situ bisa jadi ada cleaning service, di situ bisa jadi ada guru, di situ bisa jadi ada TU. Mereka duduk sama rata. Direktur tidak bisa mengintervensi guru, guru tidak bisa mengintervensi cleaning service, CEO tidak bisa mengintervensi direktur dan seterusnya. Kenapa? Karena semua dilakukan dengan menulis dan diberi time limit. Silahkan menuliskan sesuatu apa dan sebagainya, tulis, tempel, kemudian voting dan vote, ya. Masing-masing diberi kesempatan untuk voting mana yang mereka pilih dari masalah yang dihadapi dan sebagainya. Nah, itu cross level. Nah, kemudian cross function bisa jadi membahas problematika orang tua atau kelas, tapi yang hadir di situ adalah cleaning service. Yang hadir di situ bisa jadi ketua yayasan, yang hadir di situ bisa jadi bidang kurikulum, yang bisa jadi tidak berhubungan dengan orang tua. Ketika saya membantu beberapa sekolah, ya, saya sebut aja sekolah di Jawa Timur, ya, saya nggak sebut namanya. Jadi sekolah ini punya hambatan bahwa kenapa murid TK yang masuk ke sekolahnya itu, ke SD-nya itu tidak sampai 50%. Padahal rata-rata dari TK ke SD itu hampir 80%. SD ke SMP yang baru menurun. Nah, kemudian saya minta ketua yayasan mengundang orang-orang yang perlu diundang. Kemudian ketua yayasan nanya, Pak Rizky, ini saya mau undang, ada pengurus yayasan lagi, tapi dia sangat kontra dengan apa yang kita kerjakan. Oh, undang, bagus tuh, saya undang. Nah, disitulah saya melakukan empathize atau empati, mencari tahu apa sih yang menyebabkan dia kontra dan dia nggak percaya dengan sekolah ini. Dan ternyata, oh ini masalahnya. Bukan berarti kemudian sekolah ngikutin arah dari keinginan pengurus yayasan lain yang tidak setuju dengan konsep sekolah, bukan. Tapi kemudian sekolah berpikir mencari ide bagaimana orang yang nggak paham atau nggak suka dengan konsep kita bisa suka. Apa yang belum dikerjakan oleh sekolah? Oh, mungkin edukasi, oh mungkin promosi, oh mungkin ini, oh mungkin itu dan sebagainya. Karena sekolah ini sekolah dengan model yang baru. Nah, ini dilakukan. Saya waktu itu pendekatannya memang desain thinking atau desain, tapi dengan pendekatan LDJ atau Lightning Decision Jam, ya, yang digunakan cepat sekali, 4 jam. Nah, dalam 4 jam ketahuan tuh masalah apa dan kira-kira menyelesaikannya bagaimana. Dan menyelesaikannya pun kita pilih mana yang mungkin dilakukan oleh SDM dari sekolah tersebut, mana yang tidak mungkin dikerjakan oleh SDM tersebut karena keterbatasan. Atau jadi kita bagi 4 kemarin itu, ada yang kita bilang do it now, lakukan sekarang, karena usaha yang dikerjakan, usaha yang dilakukan itu kecil tapi manfaatnya besar. Atau ada yang kedua, jangan lakukan sekarang karena usahanya besar tapi manfaatnya kecil. Kemudian ada yang kerjakan dengan tim, ya, yang manfaatnya besar tapi usaha besar.
Dan ada yang gimmick aja, boleh dilakukan boleh tidak ya, yang usaha kecil dampaknya kecil. Nah, solusi-solusi itu dipilih mana yang dampaknya besar dan usahanya kecil, itu yang dikerjakan dahulu. Dari 4 jam, 3 jam lah, kita mulai waktu itu setengah 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Jadi habis sholat zuhur sampai selesainya adzan asar selesai, dan sekolah sudah punya bayangan, oke, kami akan melakukan ini. Kemudian mereka bentuk tim untuk melakukan itu. Nah, ketika di Ambon saya melakukan yang sama. Nah, pas pandemik saya merasakan benar manfaatnya. Saya coba di sekolah saya di bulan Mei. Jadi Mei kita sudah melakukan empathize ke banyak guru. Jadi kita empathize itu mencari data ke guru, mencari data ke orang tua, mencari data ke pakar, mencari data ke kepala dinas, mencari data ke orang tua, baik dengan Google Form, wawancara, apa saja kita lakukan. Dapat kita tuh di bulan Mei, akhir Mei setelah Lebaran tuh. Nah, kemudian kita olah dengan tim kecil sekitar 6 orang, kita klasifikasi, kita cari idenya dan seterusnya, dapat kita produk prototipe ini. Itu disebut prototipe karena belum jadi produk inovasi. Prototipe ini kita lempar dulu ke komite. Kalau kita akan melakukan ini dengan landasan ini dan sebagainya, berdasarkan data masukan dari berbagai tokoh masyarakat, kemudian pakar dan sebagainya, kita dapat. Nah, kemudian kita lempar ke komite. Oke, komite mengkritisi lagi, kita balik lagi tuh ke bagian empati, kritikan dari masukan dari yayasan dan komite. Kemudian kita bikin ide dan seterusnya, kita prototipe lagi. Dan setelah itu kita lempar ke orang tua. Terakhir tuh, kita panggil seluruh orang tua, kita sampaikan apa inovasi yang kita lakukan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya tetap akan ada masukan yang jadi analisis kita dan sebagainya. Dan ketika kita jalankan program itu di inovasi itu di bulan Juli, di pertengahan Juli, awal tahun ajaran baru hingga sekarang, komplain sedikit, baik dari guru maupun dari orang tua. Nah, kenapa sedikit? Karena yang kita kerjakan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing stakeholder tersebut. Meskipun tetap ada ya, tidak mungkin 100% terpenuhi, ada sekitar ya kalau menurut data menurut referensi sih ya 20-30% tetap akan ada yang tidak setuju dan sebagainya, itu biasa. Tapi sebagian besar merasakan bahwa apa yang kita kerjakan inovasi di selama bulan dari bulan Juli sampai bulan September ini, mereka memahami bahwa ini memang pilihan yang realistis berdasarkan masukan dari banyak pihak dan sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan dalam menggunakan design thinking atau design sprint atau yang saya tadi sebut ya, LDJ, Lightning Design Change. Jadi saya rasakan bahwa menggunakan metode yang modern ini sangat membantu ya, karena apalagi buat seorang saya Rizky Tajudin yang berpikirnya terlalu acak gitu. Dengan metode ini maka saya bisa lebih terstruktur dalam menyelesaikan masalah ya. Lebih bisa menahan diri ketika ada yang menyampaikan masalah, karena masalah sebetulnya adalah pain ya. Pain sebetulnya adalah gain ya. Masalah atau pain itu adalah sebetulnya gain, peluang ya. Jadi kita anggap semua masalah adalah peluang untuk kita selesaikan. Ketika ada orang tua bilang ini susah ini, misalkan ada orang tua ya nggak setuju dengan program kita, nggak mungkin lah anak SMP magang-magang. Nah, bukan berarti kemudian kita setujuin keinginan orang tua untuk tidak ada magang di SMP, tapi kita berpikir bagaimana orang tua bisa memahami kenapa kita harus magang. Itu empathize, dan itu adalah ide untuk kita selesaikan. Idenya bukan kemudian mengganti program, tapi mencari cara agar program ini bisa dipahami. Kemudian kita akan brainstorming dengan menulis, menempel, voting dan sebagainya. Dan itu kita lakukan.
dan alhamdulillah komplain sedikit. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini nanti di pembelajaran, kemudian ketika sekolah sudah masuk menggunakan ini dan sebagainya, saya kok membayangkan bahwa sekolah kita akan menjadi sekolah yang keren banget. Kenapa? Karena melihat sebuah masalah itu bukan masalah, ya, ya seperti pegadaian syariah lah ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, kurang lebih seperti itu. Nah baik, itu yang bisa saya sampaikan di bagian pertama. Insya Allah saya akan membuat video-video lain di bagian kedua dan seterusnya tentang desain sprint, desain thinking, atau lightning decision chain. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman jadikan sebagai manfaat untuk perkembangan sekolah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.